Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang uji chi-square yang beranggotakan saya sendiri, Eristina, dan rekan saya, Rizky Ade Putri. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi uji chi-square. Chi-square atau juga disebut dengan chi-kuadrat adalah teknik statistik yang dapat digunakan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan frekuensi observasi antara dua kelompok sampel atau lebih. Uji chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Ada beberapa karakteristik dari chi-square. Yang pertama, nilai chi-square selalu positif. Yang kedua, banyaknya keluarga distribusi. Yang ketiga, bentuk distribusi. Jika X kuadrat lebih besar dari nilai kritik, maka HO akan ditolak. Dan jika X kuadrat lebih kecil dari nilai kritik, maka akan diterima oleh HO, hipotesis null. Uji chi-square memiliki syarat-syarat. Yang pertama, tidak ada sel dengan frekuensi 0. Yang kedua, frekuensi harapan lebih besar dari 5 untuk tabel 2x2. Yang ketiga, untuk tabel lebih dari 2x2 lebih kecil 20%, sel dengan frekuensi harapan lebih kecil dari 5. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji chi-square. Yang pertama, tentukan hipotesis null dilambangkan HO dan alternatif dilambangkan H1. Yang kedua, hitung frekuensi observasi yang dilambangkan FO dan harapan FE. Dan tiga, hitung nilai chi-square yang dilambangkan X kuadrat menggunakan rumus. Yang keempat, tentukan derajat kebebasan yang dilambangkan DK. Yang kelima, cari nilai kritik chi-square dari tabel distribusi chi-square. Yang keenam, bandingkan nilai X kuadrat dengan nilai kritik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus uji chi-square, di mana rumus chi-square dilambangkan dengan X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat per FE, di mana X kuadrat merupakan nilai statistik uji atau chi-square. Dan FO atau frekuensi observasi merupakan data sebenarnya, sedangkan FE frekuensi harapan merupakan nilai teoritis, dan sigma itu merupakan penjumlahan. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan uji chi-square. Yang pertama, konsep chi-kuadrat dalam variabel mudah untuk dimengerti. Yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk hitungan maupun peringkat atau biasa disebut dengan rank. Yang ketiga, perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Nah, pada uji chi-square sendiri itu memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, uji ini variabel terhadap banyaknya sampel yang digunakan. Uji ini akan menjadi kurang akurat jika terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5 pada sel varian kontingensi. Bahkan, uji ini tidak bisa digunakan jika frekuensi harapan yang kurang dari 5 terdapat lebih dari 20% dari total sel yang ada, atau bila terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 1. Yang kedua, uji chi-square hanya memberikan informasi tentang atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Uji ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut, serta bagaimana arah hubungan yang ada. Dan yang ketiga, uji chi-square hanya bagus digunakan untuk skala data nominal untuk kedua variabel yang diuji. Uji ini lemah digunakan jika kedua variabel tersebut berskala ordinal, karena uji chi-square ini hanya digunakan untuk skala data nominal saja.
Selanjutnya contoh soal kasus 1. Suatu studi dilakukan untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan antara usia melahirkan pertama kali dengan kondisi mengidap penyakit kanker. Hasil pengamatan menghasilkan data sebanyak 683 dari 3.220 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia kurang lebih 30 tahun mengidap penyakit kanker, dan 1.498 dari 10.245 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia 30 tahun mengidap penyakit kanker. Akan dilakukan pengujian hipotesis, apakah usia melahirkan pertama kali berhubungan dengan mengidap penyakit kanker? Baiklah, untuk data tabel sebagai berikut, di mana terdapat 2 kategori untuk tabel usia dan 2 kategori untuk variabel mengidap penyakit kanker. Ini adalah tabel kontingensi 2x2. Data pengamatan ini berskala ukur nominal, sehingga uji chi-square cocok untuk digunakan pada kasus ini. Nah, solusi yang pertama itu kita akan menentukan dulu hipotesis statistiknya, yaitu H0. Tidak ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Kemudian H1, ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Di sini kita akan menentukan juga nilai alfanya sebesar 5%. Kemudian untuk statistik ujinya berdasarkan nilai observasi dari data. Langkah pertama kita hitung nilai ekspektasi dari masing-masing sel dengan rumus yaitu EIJ sama dengan NI plus dikali N plus J per N. Nah, selanjutnya kita hitung nilai chi-square sehingga diperoleh nilai 78,37 dengan DF sebesar 1. Nilai ini nanti kita akan bandingkan dengan nilai chi-square tabel. Untuk kasus ini, kita peroleh nilai chi-square tabel sebesar 3,84. Kemudian, kita tentukan kriteria ujinya. Nah, kriteria ujinya itu HO sama dengan ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel atau p-value lebih kecil dari alpha. Nah, dari hasil perhitungan tadi didapat nilai chi-square hitung itu sebesar 78,37. Itu lebih besar dari chi-square tabel yang bernilai 3,84, maka HO ditolak. Nah, sehingga kita dapat membuat kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Artinya apa? Artinya, proporsi orang yang melahirkan di atas 30 tahun dan dia mengidap penyakit kanker berbeda dengan proporsi orang yang melahirkan pertama kali di bawah 30 tahun dan mengidap penyakit kanker. Nah, sekian video dari kami. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you, bye-bye.